Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rantia Azmia Andaru dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2023. Oke, jadi di video ini saya akan bahas studi kasus yang saya ambil untuk di materi Sejarah Pendidikan di Indonesia, yaitu Sekolah Paguyuban Pasundan sebagai pendidikan swasta di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Alasan saya mengambil studi kasus ini karena Sekolah Paguyuban Pasundan berpengaruh di bidang pendidikan hingga saat ini. Maka dari itu, mari kita bahas poin per poinnya. Paguyuban Pasundan merupakan organisasi budaya Sunda yang berdiri sejak tanggal 20 Juli 1913. Paguyuban Pasundan bergerak dalam bidang pendidikan, sosial budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Paguyuban ini terus konsisten dalam berupaya melestarikan budaya Sunda. Turut berperan aktif dalam bidang politik sejak Desember 1927, Paguyuban Pasundan masuk menjadi anggota P3KI atau Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Dengan bergabung dalam federasi itu, Paguyuban tidak lagi menjadi perkumpulan lokal dengan perhatian hanya pada Pasundan atau Jawa Barat saja, tetapi menjadi perkumpulan nasional dengan tujuan bersama, yakni untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Seiring perkembangan zaman, Paguyuban Pasundan terus mengalami perkembangan secara signifikan. Kini memiliki 32 kantor cabang dengan 492 anak cabang. Pelestarian kebudayaan Sunda di era globalisasi kini menjadi prioritas utamanya. Paguyuban Pasundan juga berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan NKRI terlebih saat ini. Nah, kalian sudah melihat video sebelum ini tentang Paguyuban Pasundan dengan latar belakang yaitu Sekolah Pasundan Paguyuban ini berdiri sejak tanggal 20 Juli 1913 yang merupakan organisasi tertua hingga saat ini masih eksis yang perkiraan sudah berusia 110 tahun. Nah, tujuan organisasi ini awalnya hanya untuk orang lokal, khususnya orang Sunda, yang tidak mendapat kesempatan untuk sekolah dikarenakan pada zaman kolonial, Belanda hanya memperbolehkan sekolah untuk bangsawan saja. Hingga akhirnya di zaman ini, sekolah terbuka untuk umum demi mencapai cita-cita Indonesia. Input dan output masalahnya, bagaimana cara sekolah Paguyuban Pasundan bisa bertahan hingga saat ini? Ada cara agar sekolah Paguyuban bertahan hingga saat ini, yaitu memiliki tujuan berupaya untuk memerdekakan bangsa dan pastinya melestarikan budaya Sunda dengan melibatkan bukan hanya untuk orang Sunda, tetapi semua kalangan yang mempunyai kepedulian terhadap budaya Sunda. Nah, maka dari itu, sekolah ini juga bisa bertahan dan bahkan berpengaruh hingga saat ini. Selanjutnya, proses penyelesaian masalahnya, Sekolah Paguyuban Pasundan dapat bertahan hingga saat ini karena masih berkomitmen untuk Indonesia menjadi lebih baik, terutama untuk di bidang pendidikan. Selain itu juga memperkenalkan dan melestarikan kesenian Sunda. Dan terakhir, feedback dengan menyesuaikan konsep visi misi dan tujuan yayasan pendidikan, khususnya di pendidikan swasta, menjadikan sekolah ini memiliki aspek yang penting untuk pendidikan di Indonesia, dan bahkan telah mengalami perkembangan yang secara signifikan, seperti dapat mendirikan yayasan dengan berbagai jenis jenjang dari yang dasar dan menengah yang sudah tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten, hingga jenjang ketinggi seperti Universitas Pasundan, Sekolah Tinggi Ekonomi Pasundan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pasundan, dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan atau STKIP. Nah, tapi tidak hanya pendidikan saja nih guys yang berkembang, tetapi juga berkembang di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, hingga pemberdayaan perempuan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan secara singkat studi kasus Paguyuban Pasundan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.